Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung yang lagi muter terus kelihatannya malah ini kawasannya Jawa Tengah ini yang lagi seru dan masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Iya, nih seminggu ini saya udah 4-5 kampus di Jawa Tengah dan semua berupaya untuk mengetahui apa sebetulnya arah demokrasi kita. Jadi ada kuriositas tinggi di kalangan rektor sebetulnya atau mahasiswa karena didorong oleh mahasiswa untuk tahu masa depan Indonesia ini apa nih. Sementara di layar belakang masa depan kita betul-betul tertutup. Tertutup oleh amplop, tertutup oleh ambisi, tertutup oleh dinasti, macam-macam lah. Ya, ya. Dan saya membaca statement Anda di Solo ya kemarin Anda mengomentari soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang jujur harus kita katakan itu mengejutkan gitu karena boleh dibilang menang mutlak lah karena dari 8 hakim di Mahkamah Konstitusi itu posisi skornya 7-1 gitu ya 7-1 untuk menolak kembali ke sistem proporsional tertutup ya dan satu itu pun itu menarik ya karena ini Arif Hidayat ini kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini memang afiliasinya jelas sama dengan yang ingin menggugat ya ini kan dia ketua alumni GMMI gitu dan ini afiliasinya ke PDIP sementara yang ingin kembali ke proporsional tertutup itu kan PDIP gitu dari sini apa yang terjadi ya Bung Rocky karena sehari sebelumnya Pak Jokowi itu ngopi-ngopi dengan ketua Mahkamah Konstitusi dan sebenarnya ini nggak boleh terjadi ya hal semacam ini ya sehari menjelang peristiwa penting Pak Jokowi malah ngopi-ngopi di tempat terbuka gitu dengan ketua Mahkamah Konstitusi. Itu sinyalnya jelas dan kelihatannya memang didikte juga akhirnya Mahkamah Konstitusi. Ini saya ucapkan didikte karena post factum kita bisa mulai melihat rangkaian peristiwa itu. Hmm. Tetap ada di bawah pengaruh Jokowi. Ya itu sebenarnya iparnya sebetulnya. Hal Hmm. yang nggak boleh terjadi di dalam sistem yang etiknya tinggi itu. Hmm. Jadi kelihatannya Pak Jokowi kasih sinyal bahwa dia mau menghukum Ibu Mega. Kelihatannya begitu. Saya mau Hmm. ucapkan itu secara terus terang aja. Hmm. Karena ini kan persaingan yang tidak mungkin ditutupi antara Megawati dan Hmm. Jokowi. Jadi proposal Mega mau dibatalkan. Hmm. Dengan kata lain, kritik dari masyarakat sipil bukan sekedar dibaca oleh Jokowi atau partai-partai yang menginginkan terbuka yang 8 ini, tapi sebetulnya di belakang itu ada keuntungan yang hendak Hmm. diambil oleh Jokowi, yaitu dengan Ya. ya sebetulnya mau melecehkan proposal PDIP kan. Hmm. Kan itu penanda bahwa Jokowi tetap punya kartu untuk merendahkan proposal PDIP, yaitu proposal yang dimiliki oleh Megawati. Itu aja dasarnya kan. Jadi Hmm. orang melihat ini duelnya akan panjang lagi nih. Tentu Ibu Mega akan menganggap ini kurang ajar nih. Gua minta pada petugas gue kok petugasnya melawan itu kan. Jadi itu intinya kan. Jadi sebetulnya bagian itu yang ada di latar belakang. Yang di latar depan adalah seolah-olah Mahkamah Konstitusi mengerti bahwa demokrasi memang harus terbuka. Oh, kalau terbuka itu jelas itu poin-poin yang harus kita selamatkan. Tetapi bagian-bagian tertentu dari proposal keterbukaan itu justru dihalangi oleh Mahkamah Konstitusi. Soal uji material berbagai undang-undang terutama di bidang eksekutif, omnibus law segala macam itu kan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah akhirnya mendua juga. Nah sekarang kalau kita puji-puji Mahkamah Konstitusi, oh enggak juga. Itu Mahkamah Konstitusi ada di bawah pengaruh Jokowi tetap. Jadi Mahkamah Konstitusi jadi medan adu kepentingan dua orang ini antara Megawati dan Jokowi. Nah masyarakat sipil ya ada, senang memang, tetapi bukan senang karena Mahkamah Konstitusinya masuk akal, bukan. Ini karena satu peristiwa konkret dan ya peristiwa yang nggak ada hubungannya sebetulnya dengan keinginan kita untuk memerdekakan Mahkamah Konstitusi. Karena itu tetap kita ingin dorong Mahkamah Konstitusi supaya berpikirlah dengan akal sehat, bukan karena ditekan-tekan, bukan karena habis makan dengan Pak Jokowi lalu seolah-olah mengiyakan proposal atau menolak proposal Ibu Mega. Jadi Hmm. tetap kita akan tunggu duel antara dua apa namanya ini dua maklar itu Megawati dan Jokowi. Iya, Saya iya. nggak menyebut kingmaker karena dua-duanya sebetulnya mencalokkan Ganjar dan Ganjar jadi pingpong di antara mereka. Iya, iya. Oke. Nah, ini kita teruskan lagi ya untuk uji coba untuk test case-nya dan medannya pertempurannya saya kira di Mahkamah Konstitusi ya. Ini untuk gugatan terhadap judicial review terhadap usia calon presiden wakil presiden yang dari 40 tahun ke 35 tahun. Ini akan juga jadi ujian dari Mahkamah Konstitusi. Apakah itu digolkan atau tidak? Dan kalau digolkan itu juga bisa kita sebutkan sebagai duel antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati karena dipastikan Gibran akan jadi wakilnya Pak Prabowo gitu, bukan jadi wakilnya Ganjar kan gitu. Ya ini akhirnya begitu.
Kalaupun diputuskan itu tidak boleh berlaku sekarang, dia berlaku ke depan itu. Nggak boleh orang ambil keuntungan dengan proposal judicial review untuk dirinya sendiri itu. Sama seperti KPK, dia nggak boleh ambil keuntungan dari peristiwa itu. Loh, KPK Pak Firly maupun mereka yang mendaftar KPK 4 tahun lalu tahu bahwa mereka akan berakhir dalam 4 tahun. Tiba-tiba ajukan proposal, oh sesuai dengan kesepakatan institusional, mestinya 5 tahun yang ngapain lu sekarang nanti aja 2024 mulai berlaku prinsip 5 tahun itu. Jadi Mahkamah Konstitusi bisa disogok oleh siapa aja kan, tergantung cuaca politik. Demikian juga soal usia wakil presiden yang sedang didalilkan di Mahkamah Konstitusi. Itu mesti dinyatakan berlaku, kalaupun berlaku ya berlaku nantilah. Bukan berlaku demi Gibran itu. Jadi tetap Jokowi punya alat tukar tambah. Oke, kita batalkan PDIP, tapi Gibran diajukan oleh Megawati. Jadi duel ini akan berlanjut terus. Dan bagi kita buruk secara konstitusi, tapi bagus sebagai tontonan politik. Karena dengan duel itu dipercepatlah kerusakan. Iya, dan kalau kita ngomongin ini, kita bukan ngomongin bocoran atau A1 ya. Ini apa yang selalu Anda sebut sebagai guesstimation, gitu ya, Bung Rocky. Ya. kita punya hasrat untuk mengaktifkan judicial activism dari Mahkamah Konstitusi. Kan Mahkamah itu punya 2 fungsi, judicial review, artinya pasif menunggu kasus yang diminta direview, tapi dia juga harus aktif untuk memantau peristiwa politik, supaya nggak ada gangguan-gangguan dalam pembuatan keputusan nanti. Kan mestinya udah ada wacana bahwa Mahkamah Konstitusi pasti akan menolak tuh 40 usia itu tuh, karena itu kan itu proposal yang diajukan di dalam ketergesa-gesaan tuh, di dalam upaya membackup arogansi atau sebut aja ambisi dari Presiden Jokowi. Kan itu dasarnya kan. Jadi bukan karena konstitusional atau tidak konstitusional, tapi momentum diajukannya itu jelas sangat politis, supaya Gibran bisa jadi kandidat calon wakil presiden dimanapun. Itu nggak boleh terjadi, karena langsung kita anggap bahwa konstitusi yang sifatnya normatif bisa dibatalkan oleh keinginan yang sifatnya pragmatis. Kan itu dasarnya, itu nggak boleh begitu. Jadi artinya kemarin keputusan itu di satu sisi tentu saja keputusannya sendiri itu tentu melagakan sesuai dengan harapan publik. Tetapi sebagai sebuah lembaga, kita tidak boleh terlampau overestimate begitu terhadap Mahkamah Konstitusi, akan tetap seperti itu gitu ya. Ya betul itu, jangan terlalu overestimate bahwa seolah-olah Mahkamah Konstitusi dengan peristiwa ditolaknya proposal PDIP akan jadi mahkamah masuk akal. Tuh nggak ada begituan. Selama rekrutmen politik, selama sifat-sifat kedekatan dengan elit itu diperlihatkan antara Mahkamah Konstitusi dan Istana, tetap kita mesti curiga. Jadi ini mahkamah yang harus kita curigai sepanjang abad supaya aman. Nanti bahaya loh, Anda seperti Bung Denny Indrayani dilaporkan ini oleh Mahkamah Konstitusi. Ya itu nggak ada gunanya dilaporkan, ntar juga itu jadi barang basi. Itu ada urusan apa Mahkamah Konstitusi mencegah orang mencari bocoran? Kan biasa aja tuh. Saya juga bisa dapat bocoran yang diucapkan kemana-mana. Apa salahnya di situ? Kalau bocoran itu untuk kepentingan publik, ngapain jadi kriminal? Di mana kriminalnya? Kecuali bocoran itu untuk saya tukar tambah, dijual kemana-mana, dijual ke asing segala macam, ya boleh itu membocorkan rahasia negara. Ini sebenarnya bukan rahasia negara. Ini rahasia yang ditutup-tutupi dan bisa ditembus oleh analisis politik. Oleh Denny bisa tembus itu dengan analisis dia. FNN berkali-kali menembus itu dengan hipotesis. Jadi bagaimana menghukum hipotesis? Ya, oke. Kalau gitu kita ikuti hipotesis Anda juga, bahwa pertempuran antara Ibu Megawati dan Pak Joko Widodo ini akan semakin panas ini. Itu petanya seperti apa yang Anda bayangkan setelah keputusan di Mahkamah Konstitusi ini? Saya kira Megawati mengumpulkan kembali, termasuk Ganjar dikumpulkan untuk susun strategi itu. Dan caleg-caleg yang bermasalah di PDIP pasti mulai mutung bahwa nggak jadi mereka kasih uang ke Megawati itu. Kan itu intinya kan. Jadi Mega kehilangan 2 hal. Pertama, figur Megawati sendiri jatuh, itu artinya figurnya Ganjar juga jatuh karena kalah di Mahkamah Konstitusi. Jadi dari awal orang akan lihat, wah itu baru di Mahkamah Konstitusi udah kalah, apalagi di pemilu nanti. Jadi kasihan Ganjar itu. Yang kedua, oligarki pasti nggak akan nyumbang ke Mega karena dianggap bahwa udah proposal Mega nggak berhasil. Jadi bukan saya ingin mereka duel, tapi pasti akan terjadi. Kan caleg-caleg yang disebut amplop tebal tapi mentalnya korup itu menganggap bahwa nggak ada potensi dia untuk masuk dalam sistem ini. Nah itu yang akan membuat gempa-gempa kecil di dalam politik nasional. Tetapi yang paling
yang paling berbahaya keretakan di dalam PDIP sendiri itu. Dan keretakan itu akan dipakai Mega untuk balas dendam lagi pada Jokowi. Jokowi lah yang menyebabkan elektabilitas Ganjar turun. Jokowi lah yang menyebabkan kader-kader PDIP itu mulai nggak percaya bahwa mereka bisa menang di dalam pemilu ke depan. Jadi PDIP sebetulnya sedang mengalami involusi itu. Ini partai yang mungkin sudah terlalu lama mengaktifkan kembali pikiran Bung Karno udah dilupakan. Ini soalnya orang akan lihat PDIP sebagai partai yang sedang menuju tenggelam atau sunset party. Ya. Nah, kalau keuntungannya Pak Jokowi sendiri apa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini? Ya Pak Jokowi kirim sinyal buat dia. Kelihatannya Pak Jokowi mau bilang udah saya nggak akan pro Mega lagi karena itu tolong Pak Prabowo jaga saya tuh. Kira-kira begitu kan. Kan ini sebetulnya juga proposal untuk masyarakat sipil bahwa seolah-olah Jokowi peduli tentang demokrasi. Jadi masyarakat sipil merasa oke, Pak Jokowi berhasil mempertahankan demokrasi melalui sistem terbuka tuh. Tapi ini kan di belakangnya kan tukar tambah politik. Kepentingan Jokowi tetap pragmatis. Dia bukan nggak punya kepentingan dengan demokrasi. Dia punya kepentingan pragmatis untuk menyelamatkan diri dia sendiri tuh. Dan saya kira mungkin juga karena kan dari 8 partai di parlemen, dari 9 partai yang di parlemen kan 8 diantaranya itu sudah mengancam akan memangkas kewenangan Mahkamah Konstitusi ya gitu ya. Dan dengan cara begitu juga Pak Jokowi bisa kembali meyakinkan gitu para partnernya di pemerintahan bahwa dia masih berpihak pada Presiden Jokowi. Dan ini saya kira imbasnya nanti juga pada peta perkoalisian gitu ya di Pilpres 2024 nanti. Iya, Jokowi merasa dia kasih gula-gula juga pada 8 partai ini. Padahal 8 partai ini pokoknya bukan itu. Mereka tetap menginginkan terbuka itu supaya yang mereka udah susun jangan dibatalkan. Nah, Jokowi memang melirik psikologi itu. Tetapi tidak berarti bahwa partai-partai ini juga masih akan menghadap Jokowi untuk ngemis-ngemis tuh. Memang ada yang ngemis-ngemis, tapi makin lama makin partai-partai ini tahu bahwa Jokowi ya boleh aja kasih gula-gula. Tapi dia bukan lagi punya kekuatan untuk mengendorse seseorang. Saya kira yang paling diuntungkan adalah Gerindra sebetulnya karena makin lama Gerindra tahu bahwa konsolidasi dia dengan Jokowi itu melampaui konsolidasi Jokowi dengan partai-partai yang lain. Jadi Gerindra sebetulnya yang dapat yang menang banyak lah dalam proses negosiasi ini. Yes, oke. Saya kira dari situ ya kita bisa membayangkan peta Pilpres 2024 seperti apa dari sekarang ini ya, Bung Rocky. Tinggal nunggu satu lagi keputusan Mahkamah Konstitusi tadi yang soal gugatan judicial review usia calon presiden dan calon wakil presiden ya. Oke, kita tunggu hipotesis berikut ya. Yes, oke. Thank you. Dan tetap 0% ya, Bung Rocky. Yes. Yes, oke.